Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bicarakanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Bagi banyak orang, doa adalah sebuah legalitas. Datang kepada Tuhan di dalam doa dengan membawa impian, pemikiran, rencana kerja, bahkan pekerjaan-pekerjaan. Datang kepada Tuhan memohon berkat. Sehingga kemudian ketika impian, pemikiran, program kerja, dan kegiatan itu di tengah perjalanan menghadapi masalah atau mengalami kegagalan, kita menjadi kecewa, marah kepada Tuhan karena menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan selama ini? Bertindak dahulu, baru berdoa, atau berdoa dahulu, baru bertindak? Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Yosua pasal 9 ayat 14 sampai 16. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Melalui ayat ini kita mengetahui dengan sangat jelas bahwa saat itu Yosua dengan bangsa Israel mengambil keputusan sendiri. Mereka tidak meminta keputusan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Hanya karena mereka melihat penampilan bangsa Gibeon yang memelas. Yosua dan bangsa Israel tidak meminta keputusan Tuhan, tetapi segera memutuskan untuk menerima orang-orang Gibeon. Namun, di dalam Yosua 9 ayat 16, kita tahu di sana bahwa Yosua dan bangsa Israel tertipu. Orang-orang Gibeon itu memperdaya Yosua dan bangsa Israel. Mereka memakai pakaian dan kasut yang buruk, membawa karung-karung yang buruk, membawa kirbat-kirbat anggur yang buruk, membawa roti yang telah kering, dan tinggal remah-remah. Mereka berpura-pura menjadi orang yang datang dari negeri yang jauh, demi mendapatkan perdamaian dengan mudah. Setelah mereka mendengar apa yang terjadi dengan Yeriko dan kota Ai, mereka menjadi sangat takut kepada Yosua dan orang Israel. Karena itu, untuk berdamai dengan bangsa Israel, mereka memperdaya dan menipu Yosua dan orang Israel. Orang-orang Gibeon memuji apa yang telah Allah lakukan untuk bangsa Israel dan meminta Yosua mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Inilah rayuan maut orang-orang Gibeon kepada Yosua dan orang-orang Israel yang membuat Yosua dan orang-orang Israel luluh hatinya. Namun setelah 3 hari, Yosua mengetahui bahwa pakaian dan sepatu yang buruk itu hanyalah penyamaran. Mereka hanya berpura-pura saja menjadi orang asing, karena sesungguhnya mereka tinggal dekat dengan bangsa Israel. Mengapa Yosua dan bangsa Israel dapat tertipu? Karena mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, Yosua dan bangsa Israel seharusnya berdoa dahulu, baru bertindak. Bukankah ada aturannya
bahwa Yosua sebelum mengambil keputusan harus berdiri di depan Eliezer. Supaya sebagai imam, Eliezer menanyakan kepada Tuhan apa yang harus diputuskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yosua tidak memiliki otoritas yang sama seperti Musa. Musa bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Yosua harus melalui Eliezer. Dan untuk kasus orang-orang Gibeon ini, Yosua tidak melakukannya. Yosua tidak meminta keputusan Tuhan. Bersekutunya Yosua dengan orang-orang Gibeon menjadi masalah. Karena kemudian raja-raja Kanaan yang lain melihat orang Gibeon sebagai pengkhianat. Lalu 5 pasukan dari 5 kerajaan Kanaan tersebut menyerbu orang-orang Gibeon yang sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itu berarti juga menyerbu Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak masalah muncul karena kita lebih dahulu bertindak sebelum berdoa. Kita perlu hati-hati dan waspada. Karena itu mari ingatlah apa yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis terus berjuang untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Iblis terus berjuang untuk memecah belah kita. Iblis berjuang untuk merebut damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 ini kita tahu dan diingatkan kembali bahwa iblis bisa memakai banyak cara untuk menjatuhkan kita. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi malaikat terang. Kita tertipu oleh penampilan yang menarik, kita tertipu oleh tutur bahasa yang halus, bahkan kita tertipu dengan ratap tangis. Dan itu bisa digunakan oleh iblis untuk membuat kita terperdaya dan menghadapi masalah yang akan merebut damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Yosua dan bangsa Israel. Mari berdoa lebih dahulu, bertindak belakangan. Mari konsultasi dengan Tuhan, maka lihatlah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan pasti benar. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.